Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita lanjutkan video part 20, masih di pokok bahasan keempat, yaitu tahun-tahun di Chiang Mai, dengan subpokok bahasan kakak gajah. Masih dari PDF, A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta Thera by Acharya Mahaboanyana Sampano, yang diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai penerjemah, dapat Anda baca di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Kakak gajah. Sekali waktu, Acharyaman berkeliling Dutangga di pegunungan Chiang Mai bersama dua biku lainnya. Acharya Khao dari Wat Tham Klong Phan di Provinsi Udon Thani dan Acharya Mahathong Sak dari Wat Sudawhat di Provinsi Sakhon Nakhon. Ketika mereka sampai di jalan setapak menuju ke atas gunung, mereka bertemu seekor gajah besar, penyendiri yang telah dilepaskan oleh pemiliknya dan berkeliaran ke suatu tempat. Yang dapat mereka lihat hanyalah gajah besar dengan gading sepanjang 6 kaki sedang mencari makanan. Pemandangan yang menyeramkan. Mereka berdiskusi antar mereka sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju ke atas gunung, dan tidak ada ruangan untuk mengitari gajah tersebut. Acharyaman berkata pada Acharya Khao untuk berbicara dengan gajah itu yang sedang makan daun bambu di pinggir jalan. Berdiri sekitar 20 yard dengan membelakangi mereka, gajah tersebut belum menyadari akan kehadiran mereka. Acharya Khao memanggil gajah tersebut. "Kakak gajah, kami ingin berbicara denganmu." Pada awalnya, gajah tersebut tidak mendengar suaranya dengan jelas, tetapi berhenti mengunyah daun bambu. "Kakak gajah, kami ingin berbicara denganmu." Mendengar hal ini dengan jelas, gajah itu membalik badannya menghadap para biku. Diam berdiri dengan telinganya terbuka lebar. "Kakak gajah, kami ingin berbicara denganmu. Kamu sangatlah besar dan kuat. Kami hanyalah sekumpulan biku, sangat lemah dan ketakutan padamu, Kak. Kami ingin berjalan melewati jalur di mana kamu sedang berdiri. Apakah kakak keberatan untuk geser sedikit sehingga ada ruangan untuk kami lewati? Jika kamu tetap berdiri di situ, kami sangat takut dan kami tidak berani untuk lewat." Begitu ia selesai berbicara, gajah tersebut menoleh ke samping dan menusukkan gadingnya ke tumpukan batang bambu, memberi tanda yang menunjukkan kalau ia mengizinkan mereka lewat tanpa disakiti. Melihatnya menatap tumpukan bambu tersebut, Acharyaman mengatakan bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan karena ia tak akan mengganggu mereka lagi. Kedua biku itu mengundang Acharyaman untuk berjalan di antara mereka. Acharya Khao berjalan di depan dan Acharya Mahathong Sak mengikuti dari belakang. Mereka berjalan satu barisan, hanya 6 kaki di belakang gajah, tanpa kejadian. Akan tetapi, ketika mereka berjalan menjauh, kait dari payung Acharya Mahathong Sak tersangkut di bambu hanya beberapa yard di depan gajah itu, dan tidak dapat melepaskannya dengan segala usaha. Jadi ia terpaksa bergelut dengan itu untuk beberapa waktu. Ketakutan akan gajah tersebut yang sekarang menatapnya, ia pun mulai basah berkeringat. Berusaha keras melepaskan kait tersebut, ia menatap mata gajah tersebut yang berdiri di sana seperti boneka raksasa. Ia dapat melihat bahwa matanya jernih dan bersih.
Sebenarnya, pertemuan ini menimbulkan perhatian, bukan ketakutan. Akan tetapi, pada waktu itu ketakutannya sangatlah kuat. Ketika ia berhasil lepas, ketakutannya pun mereda, dan ia menyadari kalau gajah ini menimbulkan rasa cinta. Setelah mereka dengan selamat melewati tempat tersebut, Acarya Khao kembali menghadap gajah tersebut. "Kakak, kita telah lewat sekarang. Mohon tenang dan makanlah dengan damai." Setelah ia usai berbicara, suara hancurnya bambu mengisi udara sekitar. Kemudian para biku memuji gajah yang pintar ini. Setuju kalau hewan ini menginspirasi perhatian dan simpati. Satu-satunya kekurangannya adalah ketidakmampuannya untuk berbicara. Ketika mereka mendiskusikan hal ini, Acarya Mahathongsak ingin tahu untuk mendengar reaksi Acaryaman. Jadi ia pun bertanya, "Apakah kamu mampu membaca pikiran gajah tersebut sejak kita berbicara dengannya sampai kita melewatinya? Karena hal ini sangat menarik. Aku ingin mengetahuinya." Ketika pertama kali ia mendengar panggilan kita, ia menoleh ke kita seperti sedang terganggu. Aku yakin bahwa ia akan menerjang dan menghancurkan kita berkeping-keping waktu itu. Akan tetapi ketika mengerti keadaannya, ia pun berubah pikiran, seperti layaknya manusia di dalam tubuh hewan, dan dengan cepat menusuk tumpukan bambu itu dan berdiri sangat diam. Sangat jelas ia berusaha memberitahu kita, "Adik kecil, kamu boleh lewat sekarang. Kakak tidak akan melakukan apapun. Kakak telah menyimpan senjatanya. Percayalah, kemari." Acarya Mahathongsak kemudian menggoda Acarya Khao. Acarya Khao sangatlah mengagumkan. Berbicara dengan hewan layaknya berbicara dengan manusia. "Kakak, adikmu sangat ketakutan dan tidak berani lewat. Jadi mohon beri kami jalan untuk lewat tanpa menakuti kakak." Setelah ia mendapat sedikit penghormatan ini, ia menjadi sangat senang dan memberi jalan untuk kita lewat. Akan tetapi adik ini sangat ceroboh. "Aku melewati kakak hanya untuk mendapati payungku tersangkut di bambu. Berusaha sekuat tenaga, aku tak dapat melepaskannya. Seperti halnya akan membiarkan tinggal bersama kakak. Batinku pun tenggelam pada saat itu. Aku takut kakak tidak bermain dengan adil." Acaryaman tertawa terbahak-bahak mendengar Acarya Mahathongsak menggoda Acarya Khao mengenai kepintarannya untuk berbicara dengan gajah. Ia meyakinkan bahwa ia memperhatikan keadaan mental si gajah sepanjang waktu. "Tentu saja aku memusatkan perhatian ke sana. Aku pernah mendengar pikiran burung dan monyet yang tidak memiliki alasan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana aku bisa menghindarinya?" Acarya Mahathongsak ingin mengetahui apakah yang ada di pikiran gajah tersebut ketika Acaryaman fokus kepadanya. Ketika ia pertama kali mendengar kita, ia terkejut. Itulah mengapa ia menoleh dengan cepat. Ia hanya berpikir untuk bersiap-siap bertarung. Akan tetapi, melihat kita berjubah kuning, ia mengetahui kalau kita dapat dipercaya, karena ia terbiasa melihat biku. Pemiliknya telah melatihnya untuk tidak menyakiti biku. Jadi ketika Acarya Khao memanggilnya dengan nada menyenangkan, memanggilnya kakak, ia menjadi sangat senang dan membiarkan kita lewat. Apakah ia mengerti setiap perkataan Acarya Khao kepadanya? Tentu saja ia mengerti. Jika tidak, bagaimana ia dapat dilatih membawa kayu turun dari pegunungan? Jika ia tak mengerti, ia pasti telah dibuang sejak dulu. Hewan seperti ini haruslah dilatih dahulu sampai ia dapat mengerti bahasa manusia
sebelum ia dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Gajah ini berusia lebih dari 100 tahun. Lihatlah gadingnya, hampir 6 kaki panjangnya. Ia pasti telah hidup di antara manusia sejak lama. Pemiliknya termasuk muda, namun ia bisa mengendarainya untuk bekerja. Bagaimana ia tak dapat mengerti bahasa manusia? Pastilah tak ada masalah. Apakah yang ia pikirkan ketika ia menoleh dan menancapkan gadingnya ke tumpukan bambu? Ia mengerti situasinya, dan seperti yang aku katakan, jadi ia memberikan jalan kepada kita. Ia tidak memikirkan untuk melakukan hal lainnya. Apakah kamu memusatkan perhatian kepada pikirannya sepanjang waktu kita berjalan melewatinya? Apakah yang dipikirkannya sewaktu kita lewat? Yang aku lihat hanyalah seekor gajah memberikan jalan. Ia tidak berpikir hal yang lain. Alasan mengapa aku bertanya, aku khawatir ia akan menyerang kita sewaktu kita berjalan melewatinya. Hanya buat kesenangannya, seperti yang umumnya hewan lakukan. Mahatongsak, kamu memiliki imajinasi yang luar biasa. Jikalau kamu suka berpikir dan menanyakan hal-hal seperti ini tentang masalah badania, maka kamu dapat mengharap jatuh ke dalam duka suatu hari. Akan tetapi kamu seperti orang pada umumnya, menghamburkan waktu memikirkan hal-hal yang tidak berguna dibandingkan yang berguna, dan mungkin kamu tidak mau berubah. Apakah kamu akan tetap bertanya tentang masalah gajah ini sepanjang malam tanpa ada masukan dhamma? Dengan peringatan ini, Acarya Mahatongsak melepas masalah ini. Ia takut kalau ia melanjutkan pertanyaan ini, ia akan mendapatkan peringatan yang lebih keras lagi. Banyak biku diperingatkan karena berbicara secara ceroboh di depan Acaryaman atau berbicara tanpa alasan yang baik. Beberapa bahkan menjadi marah. Satu biku yang menonjol yang pernah tinggal bersama Acaryaman dalam waktu yang singkat. Ketika Acaryaman memberikan komentar, ia suka ikut mengekspresikan pendapatnya. Ketika ia pertama tiba, Acaryaman sering memperingatkannya untuk mengurus urusannya sendiri. Ia menasihatinya untuk menjaga pikirannya dan menahan keinginan untuk berbicara. Biku yang serius berlatih harus menjaga tingkah lakunya dengan sesuai. Mereka yang sadar akan melihat kekurangan pikiran yang akan mengalir keluar. Akan tetapi biku ini tampaknya tidak tertarik pada ajaran Acaryaman. Acaryaman memiliki tingkah laku unik menggunakan hewan atau orang yang ia temui ketika Pindapata sebagai objek perenungan, menggunakannya untuk mengajar biku yang berjalan di belakangnya. Ia berkomentar dengan lantang apa yang ia amati, seperti ia tak berbicara dengan siapapun pada khususnya. Suatu hari, ia melihat anak sapi yang berlari bermain di sekitar induknya. Pada awalnya, ia tidak melihat kedatangan para biku. Akan tetapi ketika mereka mendekat, ia melihat-lihat sekitarnya dan menempel di samping induknya berlindung di bawah lehernya. Kemudian mengintip para biku dengan penuh ketakutan. Melihat anaknya berlari ke arahnya, sapi tersebut dengan cepat menoleh ke arah para biku dan bertindak pasif, seperti halnya hewan yang biasa melihat biku setiap hari. Akan tetapi anaknya tetap berlindung di bawah induknya, menatap mereka dengan penuh ketidakpercayaan. Mengamati mereka, Acaryaman berkomentar secara umumnya perbedaan reaksi anak sapi dan induknya. Sapi itu nampaknya tidak terganggu. Akan tetapi anaknya sangat ketakutan seakan-akan ingin mengangkat induknya dan lari terbirit-birit. Begitu ia melihat kita, ia berlari ke induknya untuk pertolongan. Manusia juga sama. Mereka berlari kepada orang yang dapat diandalkan. Jika mereka dekat pada ibunya, mereka akan lari ke ibunya. Jika mereka dekat ayahnya, mereka akan lari ke ayahnya. Manusia belajar untuk mencari bantuan dari keluarga dan teman.
Sangat jarang mereka berpikir untuk bergantung pada dirinya sendiri. Ketika kita muda, kita berharap tergantung dengan orang lain. Dan ketika kita tumbuh dewasa, kita tetap tergantung pada orang lain dengan cara lainnya. Sangat sedikit di antara kita yang melihat ke dalam, mencari sokongan dari dalam diri sendiri. Secara konstan kita mencari orang lain untuk bersandar. Kita cenderung merawat kelemahan kita yang menyebabkan kita selalu bergantung pada orang lain. Kita, para biku, tidak berbeda dengan umat biasa. Setelah ditahbiskan, kita menjadi malas untuk belajar. Khawatir akan kesulitan dan kesakitan pada latihan. Kita tampaknya tak pernah menyelesaikan apa yang kita mulai. Karena tidak lama setelah kita memiliki ide bagus untuk berlatih, kemalasan pun timbul, menghalangi kemajuan kita. Kurangnya kemampuan untuk membantu diri sendiri, kita mencari orang lain untuk mencari sokongan. Jika tidak, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup ini. Perkataan Attahi Attanonato, seseorang adalah pelindung bagi dirinya sendiri, menjadi kehilangan arti jika kita tidak dapat bernafas menggunakan hidung kita sendiri. Biku Dutangga yang berdedikasi berlatih tidak seharusnya tergantung pada orang lain untuk kehidupan dan bernafas. Dengarkan gurumu, pikirkan apa yang ia ajarkan, dan teguhkan pendirian bagi dirimu untuk mencapainya. Jangan biarkan ajarannya lolos dari genggamanmu. Gigihlah, pertimbangkan apa yang ia katakan, ikuti contohnya sampai kamu melihat manfaatnya di dalam dirimu sendiri. Lalu kamu tidak akan lagi tergantung padanya untuk sokongannya. Kamu akan bernafas melalui hidungmu sendiri, berarti kamu telah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghilangkan duka. Perlahan-lahan, kamu akan menjadi lebih yakin, tergantung pada diri sendiri, sampai akhirnya kamu menjadi mandiri, bebas sepenuhnya menjadi biku bagi dirimu sendiri. Acariaman menyinggung masalah ini untuk diberikan kepada para biku ketika berpindah patah bersamanya untuk direnungkan. Begitu ia berhenti sejenak, biku yang menonjol ini mulai berbicara seenaknya tanpa mempertimbangkan ketidaktepatan gangguan semacam itu. Mungkin kebodohan biku ini tertanam dalam benak Acariaman, karena ia membalik badan dan memberikan teguran yang keras, yang menyebabkan biku yang lain menjadi kaget. "Kamu pastilah gila! Seperti anjing liar yang menerkam dan menggigit sepotong kayu tua yang dilempar ke arahnya. Mengapa kamu tidak melihat ke dalam dirimu sendiri? Mencari di mana asal-muasalnya. Kamu akan gila kalau kamu tidak menghentikan tingkah laku pikiran seperti ini." Acariaman kemudian berjalan kembali menuju wihara tanpa mengatakan sepatah kata. Setibanya di wihara, biku yang lain memperhatikan sesuatu yang aneh di dalam biku yang menonjol ini. Ia tampak sangat kaget, makan sangat sedikit. Melihat tingkah laku yang aneh ini, para biku berdiam diri, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Mereka takut kalau ia akan merasa malu. Sepanjang hari, kehidupan di wihara tersebut tampak biasa saja. Masing-masing biku berlatih meditasi. Akan tetapi, ketika malam hari, ketika semuanya tenang, mereka mendengar suara tangisan yang tidak menentu. Mereka terburu-buru pergi ke gubuk biku tersebut dan mendapati ia berbaring di lantai. Berguling ke sana kemari, bergumam sesuatu tentang penyesalannya karena ia telah menyinggung Acariaman dengan kasar. Tercengang dengan keadaan ini, sebagian dari mereka lari ke desa untuk mencari bantuan. Mereka membawa obat tradisional untuk ia minum, dan memijat tubuhnya untuk beberapa saat sampai akhirnya ia menjadi tenang dan bisa tidur.
Keesokan paginya, ia dibawa menemui seorang dokter untuk menerima perawatan. Keadaannya pun dengan cepat membaik, meskipun terkadang penyakitnya kambuh kembali. Ketika ia cukup sehat untuk pergi, ia dikirim pulang. Sejak itu, tidak lagi terdengar kabar tentangnya. Teguran Acariaman berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi. Omelan yang ringan biasanya cukup untuk mendorong kesadaran di saat ini dan kegigihan di masa depan. Akan tetapi, jika seseorang melakukan kesalahan yang patut menerima teguran keras, tetapi tidak memiliki penilaian yang tepat untuk memanfaatkannya, jadi hal tersebut dapat merusak dirinya, seperti yang telah kita lihat. Jadi para biku yang tinggal bersama Acariaman cenderung memiliki sikap yang gigih dan bisa mengontrol dirinya. Hanya karena telah tinggal bersamanya dengan waktu yang cukup lama, tidak berarti mereka bisa mengenali dirinya seutuhnya, karena ia adalah tipe orang yang tidak begitu dekat dengan orang-orang sekitarnya. Muridnya tidak bisa santai. Bahkan kadang rusa yang mawas pada pemburu pun akan tertembak. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang